Salah satu bagian penting yang harus kita perhatikan dengan seksama di dalam melakukan penelitian adalah menuliskan landasan teori. Apa itu landasan teori? Landasan teori terkait dengan penjelasan-penjelasan teoritis terhadap variabel-variabel atau konsep-konsep yang membangun di dalam penelitian kita, atau variabel-variabel dan konsep yang ada di dalam judul penelitian kita. Nah, di dalam landasan teori ini kita akan menuliskan dua hal penting. Yang pertama, landasan teori akan menuliskan satu bagian yang disebut dengan kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka merupakan sebuah kajian di mana si peneliti melakukan penelusuran dengan seksama atas penelitian-penelitian yang memiliki hubungan, keterkaitan, bahkan kemiripan dengan penelitian yang sudah kita lakukan. Keterkaitan dan kemiripan ini bisa berkaitan dengan salah satu variabelnya atau konsepnya, bisa juga berkaitan dengan objek dan subjeknya, atau bisa juga berkaitan dengan sudut pandang penelitiannya. Nah, di dalam penulisan kajian pustaka, kita harus memperhatikan 4 bagian yang harus ada di dalam kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian pustaka harus menuliskan dan mengidentifikasi terkait dengan judul penelitiannya apa. Yang kedua, siapa penulisnya. Itu harus kita sebutkan. Kemudian yang kedua, kajian pustaka ini harus menjelaskan hasil penelitian atas penelitian yang sudah dilakukan dan memiliki kemiripan dengan penelitian kita, itu hasilnya seperti apa. Itu juga harus kita jelaskan dengan baik. Dan yang ketiga, di dalam kajian pustaka ini kita harus menjelaskan juga persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan yang memiliki kemiripan dengan penelitian kita. Nah, persamaannya di mana, perbedaannya di mana? Ini harus kita jelaskan dengan seksama sehingga kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa sekalipun ada keterkaitan penelitian kita dengan penelitian yang lain, tetapi kita sudah memposisikan dan mengidentifikasi letak persamaan dan perbedaannya sehingga penelitian kita bisa dikatakan sebagai penelitian yang baru. Kemudian yang keempat terkait dengan, ini akan lebih baik lagi jika kita kemudian menjelaskan terkait dengan apa sumbangsih gagasan, konsep terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian kita. Kita tentu saja harus mengidentifikasi bahwa penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian kita pasti memberikan sumbangsih atas penelitian kita, sehingga kita pun punya kewajiban untuk mengidentifikasi sumbangsih itu. Nah, jika kita sudah menuliskan keempat aspek ini di dalam kajian pustaka ini, maka penelitian yang akan kita lakukan sudah mengidentifikasi dan menelusuri terkait dengan penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan penelitian kita. Kita sudah membahas persamaan dan perbedaan, dan kita sudah mengidentifikasi terkait dengan sumbangan penelitian yang telah dilakukan atas penelitian kita. Nah, maka pada bagian kedua di dalam landasan teori adalah kajian teori. Kajian teori ini terkait dengan penjelasan-penjelasan teori-teori yang kita gunakan di dalam mengidentifikasi konsep-konsep atau variabel di dalam penelitian kita atau di dalam judul penelitian kita. Jadi, setiap penelitian yang kita rumuskan di dalam judul penelitian pasti akan mengandung aspek
variabel atau konseptualnya. Nah, setiap konsep dan variabel ini harus dijelaskan berdasarkan kepada sudut pandang teorinya. Misalnya, ketika ada judul penelitian yaitu pendidikan karakter mandiri di dalam buku dongeng untuk anak usia dini, maka kita harus menjelaskan beberapa konsep atas judul ini. Konsep pertama adalah pendidikan karakter mandiri. Apa itu pendidikan karakter mandiri? Kenapa pendidikan karakter mandiri? Itu harus kita jelaskan secara teori berdasarkan kepada pendapat-pendapat para ahli, para pakar yang membahas tentang hal itu. Variabel atau konsep yang kedua adalah buku dongeng. Apa yang disebut buku dongeng itu juga harus kita jelaskan ya di dalam landasan teori. Dan yang ketiga terkait dengan anak usia dini, penjelasan-penjelasan konseptual dan teoritis juga harus dijelaskan di dalam landasan teori terkait dengan pengertian batasan anak usia dini ini. Nah, ketika kajian teori ini sudah kita bahas dengan berbagai sudut pandang teori yang kita gunakan, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa di dalam penulisan kajian teori ini setidaknya kita harus memperhatikan yang pertama, bahwa semua pendapat-pendapat pakar yang kita acu kemudian kita tuliskan di dalam kajian teori ini. Nah, setelah semua pakar itu pendapatnya kita rumuskan dan kita tuliskan, maka yang kedua kita juga harus melakukan sintesa atau penarikan kesimpulan-kesimpulan terhadap pendapat-pendapat pakar yang kita sesuaikan dengan kerangka dasar konsep yang akan kita bahas di dalam penelitian kita. Sehingga melalui dua hal ini kita akan mendapatkan gambaran komprehensif terkait dengan penjelasan teori setiap konsep dan kemudian kesimpulan sintesis yang terkait dengan rumusan konsep yang akan kita jadikan pijakan di dalam penelitian kita. Nah, jika landasan teori sudah menggambarkan dua hal ini, yaitu kajian pustaka dan kajian teori, yang tentu saja keduanya bisa diletakkan secara bebas sesuai dengan konvensi penulisan. Misalkan ada yang bagian pertamanya kajian teori, ada yang bagian pertamanya landasan atau kajian pustaka, ada yang sebaliknya, yang pertama adalah kajian pustaka, yang kedua adalah kajian teori. Ini tentu saja disesuaikan dengan format penelitian kita. Nah, jika sudah menggambarkan dua hal ini, maka landasan teori yang kita gunakan di dalam penelitian kita sudah menjadi hal yang baik yang kemudian akan kita teruskan penulisannya ke bagian selanjutnya.